Halo, gue Vita. Gue sebelumnya pernah menerima pertanyaan mengenai apa saja strategi gue dalam berinvestasi menuju financial independence retire early. Jadi kali ini gue pikir gue mau videoin aja buat membahasnya. Buat orang yang awam mengenai apa itu financial independence retire early atau FIRE. FIRE itu merupakan ide yang dimulai dari sebuah studi bernama Trinity Study berjudul The 4% Rule. Dalam studi ini dijabarkan jika seseorang mengumpulkan aset dan investasi yang nilainya sebesar 25 tahun dari biaya hidup, maka ia akan bisa menarik hasil investasi tersebut sebesar 4% selama seumur hidupnya tanpa perlu khawatir akan kehabisan uang. Angka ini dibuat dengan asumsi bahwa investasi dan aset yang terkumpul tersebut menghasilkan return rata-rata 7% setahun dan inflasi diperkirakan sekitar rata-rata 3% selama 1 tahun. Contohnya seperti ini. Misalnya kita lah punya rencana pensiun dini. Selama masa pensiun dini ini kita berencana untuk hidup dengan uang sebesar 10 juta per bulan atau 120 juta setahun. Maka berdasarkan perhitungan Trinity Study ini, kita harus memiliki aset atau net worth setara dengan 3 miliar dengan rata-rata yield investasi atau return investasi 7% setahun. Sehingga gue bisa menarik aset gue 4% return setiap tahun selama seumur hidup tanpa perlu takut kehabisan uang. Dan perhitungan ini juga memperkirakan inflasi rata-rata adalah 3% setahun, maka gue akan tetap bisa menarik uang 4% itu karena return investasi tambahan 3% itu akan menjadi buffer untuk kenaikan inflasi setiap tahunnya. Setiap orang punya angka financial independence mereka masing-masing. Angka ini tergantung dari rencana berapa biaya yang dibutuhkan seseorang ketika mereka pensiun nanti. Nah, FIRE adalah komunitas orang yang percaya bahwa mereka bisa mencapai angka tersebut dalam waktu yang lebih cepat dari biasanya. Bila rata-rata orang pensiun di usia 55 tahun, pengejar FIRE percaya bahwa mereka bisa mencapai angka target financial independence mereka dengan lebih cepat, sehingga bisa menikmati retire early. Komunitas FIRE punya prinsip bahwa angka tersebut bisa dicapai dengan cara memaksimalkan savings rate mereka dan memaksimalkan penghasilan sehingga net worth atau angka tersebut bisa dicapai dengan usia yang jauh lebih cepat dibandingkan usia normal pensiun Indonesia. Rata-rata pengejar FIRE adalah orang-orang yang bisa menabung dan berinvestasi jauh di atas 50%, 60%, bahkan di atas 70% dari penghasilan mereka. Hal ini bisa dicapai karena pengejar FIRE hidup dengan biaya yang rendah, memanfaatkan berbagai hack untuk meningkatkan penghasilan atau memotong biaya hidup, dan menjauhi hutang konsumtif dengan bunga tinggi. Gue adalah salah satu dari orang-orang tersebut. Di video ini, gue akan membagikan strategi investasi yang gue lakukan saat ini untuk mencapai angka FIRE gue. Well, I wish I can tell you some rocket science, tapi terus terang sama sekali tidak ada rocket science. Yang pertama, itu adalah investasi di dana pensiun. Kenapa? Karena dana pensiun menawarkan keringanan pajak, di mana instead of dipajaki berdasarkan pajak penghasilan yang dikenakan berdasarkan masing-masing besar pendapatan kita,
Melalui jikalau berinvestasi di dana pensiun di usia 55 tahun, ketika lu mengambil dana tersebut, lu hanya akan dikenakan pajak sebesar 5%. Keringanan pajak ini sendiri sudah merupakan free money yang gue rasa sayang untuk tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Saat ini gue punya 2 dana pensiun. Yang pertama adalah BPJS Ketenagakerjaan. Ini merupakan dana pensiun yang wajib diterapkan oleh pemerintah, dipotong dari gaji gue. Dana ini sendiri bisa gue ambil setelah gue mencapai usia pensiun 55 tahun. Tapi mari kita jujurlah, seringkali kita ada banyak pertanyaan mengenai fasilitas dana pensiun pemerintah. Itu sebabnya gue punya akun dana pensiun kedua. Tempat gue bekerja menyediakan fasilitas dana pensiun bagi karyawannya, di mana kami menentukan berapa besar uang yang mau kami sisihkan tiap bulan dari gaji kotor atau gaji gross ke dalam tabungan pensiun tersebut. Dana yang disisihkan dalam dana pensiun tersebut atau jumlah yang kami sisihkan di dalam dana pensiun tersebut merupakan objek bebas pajak. Jadi tentu saja gue akan memanfaatkannya. Dari perusahaan gue juga memberikan insentif di mana kami menerima match atau disamakan hingga 2% penghasilan gross dari apapun yang kami masukkan ke dana pensiun tersebut. Tentu saja gue memanfaatkan fasilitas bebas pajak dan match dari perusahaan itu. Dalam sebulan gue menyisihkan 15% dari gaji bruto gue ke dalam dana pensiun, ditambah match dari perusahaan sebesar 2%. Jadi intinya gue menginvestasikan 17% dari penghasilan bruto ke dana pensiun yang bisa diambil ketika gue mencapai masa pensiun atau usia pensiun dengan pajak 5%. Atau ketika gue berhenti dari perusahaan sebelum masa pensiun dengan pajak sebesar PPh atau pajak penghasilan gue. Tentu saja gue tidak berencana untuk memberikan uang yang gue simpan kepada pemerintah begitu saja ya lewat pajak. Itu sebabnya gue berencana untuk membiarkan dana tersebut di dalam akun dana pensiun gue hingga ketika gue mencapai umur 55 tahun. Saat ini investasi di dana pensiun gue mencakup 30% dari aset gue. Dan gue juga secara agresif menambahkan ke dalam akun tersebut. Yang kedua adalah investasi di luar pensiun. Tentu saja kalau gue berencana pensiun di tahun 2029, itu berarti dana pensiun gue harus gue biarkan tidak disentuh sampai umur 55 tahun. Itu sebabnya gue punya investasi lain di luar dana pensiun. Investasi di luar dana pensiun gue yang pertama adalah properti. Gue menyertakan properti ini sebagai bagian dari aset gue. Di sini properti gue mencakup 30% dari net worth gue saat ini. Walaupun sesungguhnya menurut sebagian besar kita tidak seharusnya menghitung kediaman pribadi dalam aset FIRE, tapi mengingat keluarga kami punya rencana untuk pindah ke daerah yang lebih rendah biaya hidupnya ketika mencapai masa pensiun, maka berencananya adalah properti yang gue tinggali saat ini akan dijual dengan harga yang lebih tinggi karena mengalami apresiasi. Jadi, gue masukkan properti ini sebagai bagian dari investasi. Investasi yang kedua itu adalah investasi liquid berupa pasar modal dan fixed asset. Investasi liquid ini merupakan strategi yang gue sebut sebagai bridge investing atau investasi yang menjembatani dari masa gue pensiun tahun 2029 hingga gue mencapai usia 55 tahun. Investasi ini mencakup sekitar 40% dari aset gue saat ini.
Inilah investasi yang secara aktif gue kelola dan terus kembangkan dengan memasukkan setidaknya 35 hingga 50% dari penghasilan gue setiap bulannya. Ingat, 17% dari penghasilan gue sudah masuk ke dana pensiun. Jadi kalau di total gue menginvestasikan sekitar 50 hingga 60% penghasilan gue sebagai persiapan masa pensiun. Itu berarti gue saat ini hidup dengan 40% maksimal dari penghasilan gue. Walaupun banyak anggota FIRE community yang hidup dengan savings rates yang bahkan bisa mencapai lebih dari 70% penghasilan mereka, untuk saat ini gue merasa 70% merupakan angka yang sangat sulit dicapai. Karena itu berarti ada beberapa bagian dari kualitas hidup yang harus gue potong atau kurangi. Dengan savings rate sekitar 60% ini, gue on track untuk pensiun dalam waktu 13 tahun. Atau kalau dihitung mundur dari sejak pertama kali gue mengejar FIRE di tahun 2016, ini berarti tahun 2029. Yes, deadline 2029 itu ditetapkan berdasarkan strategi gue. Apakah gue akan berhasil mencapai tujuan gue di tahun 2029? Ya kita lihat saja kemana perjalanan finansial gue menuju. Ketika gue memulai perjalanan ini di tahun 2016, gue memang bertekad untuk pensiun dalam waktu 10 tahun. Dimana gue menabung dan berinvestasi dengan rate 65% hingga 70% dari penghasilan gue. Tapi setelah gue perhatikan, gue hidup seperti orang yang sangat strict karena memperhatikan banget setiap rupiah yang gue keluarkan at the expense of my relationship with family, friends, social life, dan lain-lain. Karenanya gue memutuskan, apa gunanya hidup pensiun dini ketika lu tidak bisa menikmati hidup dengan orang-orang terdekat lu, karena ya mereka menjauhi lu akibat lu terlalu pelit. Itu sebabnya gue pun mulai melonggarkan savings rate gue tersebut. Personal finance is personal dan ditentukan oleh prioritas hidup kita masing-masing. Tujuan gue pensiun dini adalah agar bisa terbebas dari keharusan bekerja untuk hidup dan benar-benar melakukan sesuatu yang sesuai dengan passion gue. So, there it is, my strategy to financial independence. Mengenai apakah gue akan berhenti bekerja di tahun 2029? Tentu saja tidak. Tapi bukankah akan menyenangkan kalau lu punya pilihan untuk bangun di pagi hari dan memutuskan untuk melakukan apa saja yang lu sukai tanpa perlu takut bagaimana harus membayar tagihan yang akan datang. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Yang penting adalah bagaimana rencana kita untuk mencapainya. It's not about how much you make, it's about how you manage your money.